Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ikhwah, para akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari risalah Nur Sunnah wa Dhulumat al-Bid'ah, yaitu cahaya sunnah dan gelapnya bid'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang contoh-contoh bid'ah yang menyebar di masyarakat. Yang pertama apa? Lupa, nggak pernah ngelakuin bid'ah soalnya. Ahsan, Maulid Nabi. Yang kedua, salat apa? Salat raghaib. Ahsan. Bid'ah yang tersebar di masyarakat adalah perayaan Maulid Nabi, dan kemarin kita sudah jelaskan bantahan-bantahannya. Kemudian bid'ah yang kedua adalah salat raghaib, salat yang aneh, ya, yang dikerjakan di bulan Rajab, mengkhususkan dengan salat raghaib. Kemudian sekarang yang ketiga, penulis Syekh Dr. Sa'id ibn Ali ibn Wa'af al-Qahtani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan thalithan, contoh yang ketiga bid'ah yang tersebar di masyarakat. Thalithan, bid'atul ihtifali bi lailatul Isra'i wal Mi'raj, yaitu bid'ah perayaan malam apa? Isra Mi'raj. Ada tidak di masyarakat? Ramai, ramai yang merayakan. Kata beliau rahimahullah, Lailatul Isra'i wal Mi'raj min ayatillahi azza wa jalla al-'azimah. Malam Isra Mi'raj adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Isra adalah berjalan di malam hari. Mi'raj adalah diangkat ke mana? Ke langit. Nah, malam itu merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Ad-dalati ala sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan bukti akan kebenaran bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah. Wa 'idhami manzilatihi 'inda Allah, dan malam Isra Mi'raj itu menunjukkan betapa agungnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Karena ini manusia pilihan, bukan sekedar nabi dan rasul, tapi Allah angkat, Allah perjalankan di malam hari. Wa ala 'idhami qudratillahil bahirah, dan malam Mi'raj itu menunjukkan keagungan dan kebesaran kekuasaan Allah yang nyata. Wa ala ulubihi azza wa jalla ala jami'i khalqih, dan malam Isra Mi'raj menunjukkan akan kemahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Ini bukti bahwa Allah maha berkuasa, bukti bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dalam satu malam perjalanan dari mana? Baitillahil Haram, Makkah, sampai Baitul Maqdis Al-Aqsa, kemudian ke langit 7, kemudian balik lagi ke kota Makkah, hanya semalam. Ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas sami'ul basir. Allah firmankan, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Di sini kata para ulama, memperjalankan hambanya berarti Nabi benar-benar berjalan di malam hari itu, taib, dengan jasad dan ruhnya, bukan sekedar ruh atau mimpi. Karena disebutkan bi'abdihi, ay jasad dan ruhnya. Lailan, di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang mana di tempat itu kami berkahi sekitarnya. Maka di sekitar Baitul Maqdis, sekitar apa? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa diberkahi oleh Allah. Linuriyahu min ayatina, supaya kami menunjukkan, menampakkan kepadanya, kepada Nabi sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Malam Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung, peristiwa yang besar dalam sejarah Nabi SAW, di mana dalam kehidupan sehari-hari manusia dari kota Makkah menuju Syam, Baitul Maqdis, membutuhkan perjalanan 1 bulan, bahkan mungkin lebih, 1 bulan perjalanan dari kota Makkah ke Syam. Tetapi bisa ditempuh dalam 1 malam. Makanya ketika Nabi SAW setelah melakukan Isra Mi'raj, kemudian Nabi SAW ceritakan kepada para pembesar kufar, mereka mendustakan, tidak ada yang percaya. Mana mungkin perjalanan 1 bulan ditempuh hanya semalam, balik lagi berarti butuh 2 bulan. Maka mungkin, tidak mungkin. Maka mereka mendustakan hal itu. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq datang, kemudian orang-orang kufar, para pembesar kufar tadi bercerita, wahai Abu Bakar, sahabat Muhammad bercerita, kalau dia tadi malam berjalan menuju Baitul Maqdis, kemudian balik lagi ke Makkah, apa yang percaya? Kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi kalau seandainya beliau bercerita melakukan perjalanan lebih jauh daripada itu, saya akan percaya dan membenarkan. Makanya Abu Bakar di antara sebabnya disebut dengan diberi gelar As-Siddiq, karena beliau membenarkan kisah perjalanan Nabi SAW. Dan Nabi SAW la yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu. Dan semua kejadian yang diceritakan oleh Allah, diceritakan oleh Nabi SAW adalah benar adanya. Kemudian penulis mengatakan, watawatur an Rasulillah SAW. Kisah Isra Mi'raj ini adalah kisah yang mutawatir, tidak bisa didustakan. Tidak bisa didustakan. Disebutkan dalam Al-Quran, dan Al-Quran semua mutawatir. Maka kisah ini dibuktikan kenyataannya oleh realita. Kenapa demikian? Al-Quran mutawatir, dan tidak mungkin Al-Quran berdusta. Annahu urija bihi ila sama, bahwa Nabi diangkat ke langit. Wa futihat lahu abwabuha, dan setiap tingkatan langit itu dibuka pintunya. Setiap Jibril meminta untuk dibukakan pintu, ditanya sama siapa? Muhammad. Dibuka pintunya, disambut. Kemudian pintu terus dan terus, hatta jawaza as-sama as-sabi'ah, sampai melewati langit yang 7. Fakallamahu rabbuhu azza wa jalla, maka ketika sudah lewat langit yang ke-7, Allah mengajak bicara nabinya. Kama arada subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bicaranya? Sesuai dengan kehendak Allah. Tidak tahu kita, tapi kita meyakini bahwa Allah mengajak bicara nabinya, sebagaimana Allah mengajak bicara Nabi Musa. Wa kallama Allah Musa taklima, Allah mengajak bicara Nabi Musa. Wa furidu alaihi salawatul khams, pada saat Mi'raj ke langit itu diwajibkan salat 5 waktu. Wa kana Allah azza wa jalla faradaha 50 salat, yang sebelumnya Allah mewajibkan salat 50 kali, 50 waktu. Baik.
Falam yazal nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yuraji'u rabbah wa yas'alahu takhfifa. Tetapi kemudian Nabi ketika turun berjumpa dengan siapa? Musa. Nabi Musa katakan, Muhammad, minta keringanan, umatmu tidak akan mampu. Maka Nabi bangkit lagi, minta keringanan, diberi keringanan, balik lagi. Turun, Nabi Musa katakan, minta keringanan, minta lagi. Sampailah berapa? Kata beliau, qala yuraji rabbah. Nabi bolak-balik, yas'al takhfif, minta keringanan untuk umatnya, hatta ja'alaha khamsan fil fardhi wa khamsina salatan fil ajri. Sampai Allah beri keringanan menjadi 5 waktu sholat, tetapi pahalanya 50 sholat. Kenapa demikian? Kata beliau, li'annal hasanata bi asyrati amthaliha. Karena kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 5 dikali 10 menjadi 50. Falillahil hamdu wasyukru ala jami'i ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Maka segala puji dan syukur hanya milik Allah atas segala nikmat-nikmatnya yang tidak bisa dikira, tidak bisa dihitung. Sekian banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi laylah, maka malam Isra Mi'raj ini, allati hasula fi al-Isra, malam yang saat itu Nabi dibawa oleh Jibril untuk berjalan menuju perjalanan. Maksudnya perjalanan tidak harus jalan kaki, ya. Kemana mau jalan, kemana keluar kota, tidak harus jalan kaki, ya. Perjalanan yang dilakukan Nabi SAW di malam hari itu, la yuhtahalu biha wa la takhussu bi syai'in min anwa'il ibadah. Tidak boleh dirayakan dan tidak boleh dikhususkan pada malam tersebut dengan sesuatu apapun dari macam-macam ibadah. Allati lam tusra, yang tidak pernah disyariatkan. Malam itu malam Isra Mi'raj, maka tidak boleh diadakan ihtifal perayaan, tidak juga diadakan ibadah-ibadah khusus. Liumurin minha. Kenapa demikian? Tidak dibolehkan merayakan Isra Mi'raj. Kenapa tidak boleh melakukan ibadah khusus di malam Isra Mi'raj? Yang pertama, sebab larangannya. Hadhil laylah allati hasala fiha al-Isra wal Mi'raj. Malam tersebut, yaitu malam Isra Mi'raj, lam ya'ti khabarun sahihun fi tahdidiha. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan pembatasan waktunya. Wala ta'yiniha, dan tidak ada dalil sahih yang menunjukkan hari tanggal tertentu. Jadi tidak ada dalil sahih yang menunjukkan batasan atau hari tanggal tertentu. La fi Rajab wala fi ghairi. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu pada bulan Rajab, tidak pula di bulan yang lainnya. Faqil, maka terjadilah perbedaan. Terjadi perbedaan di antara ulama dan ahli sejarah. Kapan Isra Mi'raj itu? Qila innaha kanat ba'da mab'athihi sallallahu alaihi wasallam bi 15 syahran. Sebagian ahli sejarah, sebagian ulama mengatakan bahwa terjadinya Isra Mi'raj itu adalah setelah diutusnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul, yaitu 15 bulan. Jadi setelah 15 bulan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baru diangkat untuk Isra Mi'raj. Ini pendapat pertama. Wa qila lailatus sab'i wa 20 min Rabi' al-akhir. Pendapat yang kedua mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi pada malam ke-27 bulan Rabi'ul Akhir. Ini pendapat kedua. Ai awal hijrah bisana, yaitu bulan Rabi'ul Akhir malam 27, 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Berarti setelah berapa tahun diangkat? Setelah 12 tahun diangkat menjadi Nabi. Waqil, pendapat yang ketiga, kana dzalika ba'da mab'athihi bi 5 sinin. Pendapat yang ketiga bahwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah diutusnya Nabi 5 tahun. Setelah 5 tahun menjadi Nabi dan Rasul, barulah terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian pendapat yang keberapa? Yang keempat, waqila
laila 27 min syahri Rabiul Awal. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam 27 bulan Rabiul Awal. Ini 4 pendapat tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Sehingga tidak ada dalil yang sahih. Kalau ada dalil sahih, pasti mereka sepakat sudah. Tapi karena tidak ada dalil yang sahih, maka terjadi 6 perbedaan pendapat. Wa qala al-Imam Abu Syamah rahimahullah. Imam Abu Syamah mengatakan, wa dzukira an ba'dil qussas anna al-Isra kana fi Rajab. Dikisahkan bahwa sebagian ahli dongeng, ahli cerita, mereka menyebutkan Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Terjadi di bulan Rajab. Wadzalika 'inda ahli at-ta'dil wa at-takhrij 'ainul kadhib. Tapi menurut ulama, kisah tersebut adalah dusta. Cerita bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab, menurut ulama ahli ta'dil, maka ini adalah dusta. Wa nahara al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan anna lailatul Isra, bahwa malam Isra Mi'raj itu la yu'raf ayyu lailatin kanat. Tidak pernah diketahui malam apa, tanggal berapa, bulan apa, tidak pernah diketahui. Qala al-Allama Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, hadhihi al-lailah allati hasala fiha al-Isra wal Mi'raj. Malam Lailah Isra wal Mi'raj itu lam ya'ti fil ahadits as-sahihah ta'yinuha. Tidak pernah ada penjelasan waktu, hari, tanggal di dalam hadis-hadis yang sahih. La fi Rajab wala fi ghairi. Tidak ada dalil sahih menunjukkan di bulan Rajab atau di bulan yang lainnya. Wa kullu ma warada fi ta'yiniha, maka riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang penentuan hari Mi'raj itu, Isra Mi'raj itu, fa huwa ghairu thabitin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya tidak ada yang sahih dari Nabi. 'Inda ahli ilmi bil hadis, menurut penelitian para ulama hadis. Riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang penentuan malam Isra Mi'raj itu semuanya tidak ada yang sahih. Walillahil hikmatul baligha fi insa'in nasilah. Dan inilah hikmah Allah yang agung, di mana Allah menjadikan manusia itu lupa dengan hari dan malam Lailatul Isra Mi'raj. Coba manusia segitu banyak, dari zaman sahabat, tabi'in sampai hari ini tidak ada yang tahu kapan penentuan pastinya. Dan itu adalah hikmah Allah membuat manusia lupa hari, tanggal, bulannya. Padahal kisah yang lain atau peristiwa yang lain terjadi dan itu ada bukti riwayat yang sahih. Walau thabata ta'yinuha, kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya ada dalil yang sahih menunjukkan waktunya, lam yajuz an takhussa bi syai'in min anwa'il ibadah biduni dalil. Maka tidak boleh mengkhususkan malam tersebut dengan ibadah apa saja tanpa dalil. Tadi kita tahu dan dalilnya tidak sahih. Tapi kalau seandainya ada riwayat yang sahih, maka tidak boleh mengkhususkan ibadah di malam tersebut karena tidak ada dalilnya. Ini yang pertama. Kenapa tidak boleh melakukan perayaan Isra Mi'raj? Sebab yang kedua, la yu'raf an ahadin minal muslimin. Sebab yang kedua, bahwa tidak pernah diketahui dari seorang pun dari kalangan kaum muslimin, maksudnya adalah ahli ilmi, dari kalangan ulama, dari kalangan ahli iman, annahu ja'ala lil lailatil Isra fadilatan an ghairiha. Tidak pernah diketahui dari kalangan para ulama kaum muslimin, mereka menjadikan malam Isra wal Mi'raj itu sebagai malam yang diutamakan dari malam-malam yang lainnya. Wa li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, wa tabi'in dan para tabi'in, wa atba'ahum dan para pengikutnya tabi'in bi ihsan, lam yahtafilu biha. Mereka tidak ada satupun yang merayakan. Nabi tidak merayakan
para sahabat tidak merayakan, para tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak pernah merayakan, walam yakhussuha bi syai'in minal ibadah. Dan tidak ada satupun dari mereka yang mengkhususkan malam Isra Mi'raj itu dengan ibadat. Walam yadhkuruha, dan tidak ada satupun dari mereka yang menyebutkan bahwa ada kalangan sahabat, ada tabi'in yang merayakannya. Walau kana lil ihtifalu biha amran masyru'an, kalau seandainya merayakan malam Isra Mi'raj itu merupakan syariat dan dianjurkan, labayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ummah, pasti Nabi akan menjelaskan kepada umat ini. Kalau seandainya itu syariat, kalau seandainya itu dianjurkan, imma bil qaul, Nabi pasti akan jelaskan dengan sabdanya, wa imma bil fi'l, atau dengan contoh praktiknya. Walau waqa'a amrun min dzalik la'urifa washtahar. Kalau seandainya itu terjadi, Nabi sabdakan, Nabi praktikkan, pasti akan diketahui dan akan masyhur di kalangan kaum muslimin. Wa naqarahu sahabatu radhiyallahu anhum ilaina, dan pasti para sahabat tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan menceritakan sampai kepada kita. Oh, Nabi merayakan, oh para sahabat merayakan, oh kami merayakan. Tapi tidak ada satupun riwayatnya. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga. Thalithan, yang ketiga. Qad akmalallahu li hadhihi al-ummah dinaha. Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan untuk umat ini agamanya. Wa atamman ni'mah, dan telah menyempurnakan nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan agama ini agama Islam, dan Allah meridhai sebagai agama kita. Kemudian Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya. Qala Allah Azza wa Jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka Islam telah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha untuk kalian Islam ini sebagai agama. Sudah nikmat yang paling besar. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, am lahum syuraka, apakah mereka memiliki tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu selain Allah? Syar'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihi Allah, yang mereka mensyariatkan untuk mereka, sekutu-sekutu tersebut membuat syariat selain agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang syariat itu tidak diizinkan oleh Allah. Adakah sekutu yang membuat demikian? Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum, kalau bukan karena ketetapan Allah, niscaya mereka akan dibinasakan. Wa innadh dhalimina lahum adzabun alim, dan sesungguhnya orang-orang zalim bagi mereka adalah azab yang pedih. Artinya bahwa tidak ada yang bisa memberikan syariat, tidak ada yang bisa mengatur umat, mengatur hambanya dengan syariat kecuali dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agama dan syariat telah sempurna, tidak butuh tambahan, tidak butuh dari manusia. Apa yang dibawa oleh Nabi telah sempurna. Apa syariat yang dibawa oleh Nabi, maka itu yang diperintahkan kepada kita. Maka tidak ada perintah dalam syariat yang dibawa Nabi, maka tidak boleh ditambah lagi. Nah, perayaan Isra Mi'raj kemudian mengkhususkan dengan ibadah-ibadah tersebut yang tidak ada syariatnya dari Nabi, maka mereka telah menambah di dalam urusan agama. Ramian, yang keempat, sebab bahwa kita tidak boleh merayakan Isra Mi'raj, hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-bidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan umatnya dari bahaya bid'ah. Wa sarraha bi anna kulla bid'atin dhalalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan gamblang bahwa seluruh bid'ah di dalam agama itu sesat. Nabi menjelaskan seluruh bid'ah dalam agama itu sesat. Wa annaha mardudatun ala sahibiha, dan bahwa bid'ah itu pasti tertolak. Fa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man ahdatha fi amrina hadza
ma laysa minhu fahuwa raddun. Apa saja yang diada-adakan di dalam agama ini yang tidak ada contoh dari Nabi, maka tertolak. Wa fi riwayat Muslimin, dalam riwayat Inda Muslimin, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Ini prinsip rambu-rambu bagi seorang muslim dalam beribadah adalah mencukupkan apa yang dicontohkan Nabi. Tidak boleh mengada-ngada. Wa hadzal salafus salih minal bidah. Dan salafus salih, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka memperingatkan umat ini dari bahaya bidah. Li'annaha ziyadatun fid din. Karena bidah ini menambah dalam perkara agama. Wa syar'un lam ya'dzan bihillah. Dan membuat syariat yang tidak ada izin dari Allah. Membuat syariat yang tidak ada tuntunan dari Allah. Wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tashabbuhun bi'a'da'illah, dan praktik-praktik bid'ah itu adalah menyerupai musuh-musuh Allah minal yahud wan nasara fi ziyadatihim fi dinihim. Orang yang membuat bid'ah, mengamalkan bid'ah-bid'ah itu menyerupai musuh-musuh Allah dari kalangan Yahud wan Nasara. Karena mereka Yahud wan Nasara tidak pernah mencukupkan dengan syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi mereka. Mereka menambah-nambah, mereka mengurang-urangi. Maka orang yang membuat bid'ah, orang yang mengamalkan bid'ah, mereka mengikuti langkahnya siapa? Orang-orang Yahud wan Nasara. Maka inilah sebab kenapa kita tidak boleh merayakan Isra wal Mi'raj. Ya, dan syariat ini sudah jelas. Lihat, orang merayakan Isra Mi'raj begitu ramai setiap tahunnya. Setiap tahunnya kemungkaran terjadi di mana-mana. Tapi alasannya apa? Kami merayakan, ini mukjizat Nabi. Nabi tidak butuh dirayakan, tapi Nabi butuh apa yang disyariatkan itu dilaksanakan. Lihat syariat Allah pada saat Isra Mi'raj. Yang pertama, syariat Allah tentang kewajiban sholat. Kewajiban sholat. Dan banyak yang merayakan akhirnya lalai sholat. Yang kedua adalah menunjukkan tentang maha tinggi Allah. Lihat, kebanyakan yang merayakan Isra Mi'raj kalau ditanya Allah di mana, mereka jawab apa? Allah di mana-mana. Nah, kalian merayakan Isra Mi'raj yang dalam kisah Isra Mi'raj itu disebutkan bahwa Nabi kemana? Ke langit yang 7. Kemudian sampai lewat level 7. Dan Allah mengajak bicara dari atas sana. Kenapa tidak pernah menetapkan bahwa Allah berada di atas arsy? Maka lihat, kata para ulama, ahlul bidah pasti amaliyah mereka dan keyakinan mereka terjadi kontradiksi. Pasti terjadi kontradiksi. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas dalil yang sahih, tapi dibangun di atas semangat dan dibangun di atas perasaan, sehingga perbuatan dan amaliyah mereka ini terjadi kontradiksi dengan dalil-dalil yang sahih. Kemudian penulis mengatakan rabi'an, contoh bid'ah yang keempat. Contoh bid'ah yang keempat yang terjadi di masyarakat. Kata beliau, akhraj al-Imam Muhammad ibn Waddah al-Qurtubi. Yang keempat, ya, contoh yang keempat, al-ihtifal bi lailatin nisfi min Sya'ban. Bid'ah yang keempat yang tersebar di masyarakat adalah perayaan malam nisfu Sya'ban. Perayaan malam nisfu Sya'ban, pertengahan malam Sya'ban. Akhraj al-Imam Muhammad ibn Waddah al-Qurtubi. Diriwayatkan oleh Imam Muhammad ibn Waddah al-Qurtubi bisnadihi, dengan sanadnya. Beliau membawakan rentetan rawi-rawinya. An Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, sampai kepada Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. Annahu qala, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam mengatakan, lam udri ahadan min masyikhatina. Aku tidak pernah mendapati seorang pun dari guru-guru kami. Wala fuqahadina, dan kami tidak pernah mendapati para ulama-ulama fikih kami. Yaltafituna ila lailatin nisfi min Sya'ban. Mereka menoleh, melirik untuk merayakan malam nisfu Sya'ban. Wa lam nudrik ahadan, kata Abdurrahman bin Zaid al-Aslami, dan kami tidak pernah mendapati seorang pun dari mereka, dari para ulama-ulama kami, yadhkuru haditha makhul,
yang menyebutkan hadis makhul. Makhul ini nama rawi. Wala yara laha fadlan ala ma siwaha minal layali. Dan kami tidak pernah mendapati seorang pun dari ulama kami yang mereka memuliakan malam nisfu Sya'ban melebihi malam-malam yang lainnya. Ini perkataan Abdurrahman bin Zaid al-Aslami rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud dengan hadis maqbul, ay hadis yang diriwayatkan oleh Makhul rahimahullahu ta'ala, adalah hadis dari sahabat Mu'ad ibn Jabal. Hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Nabi SAW sabdakan, yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah akan melihat kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqi, dan Allah akan mengampuni seluruh hamba-hambanya. Illa li musyrikin aw musyahin, kecuali hamba yang musyrik. Yang kedua, dan hamba yang memiliki kedengkian kepada saudaranya. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama. Hadis ini disahihkan sebagian ulama. Sehingga sebagian berhujjah dengan hadis ini bahwa bolehnya merayakan malam nisfu Sya'ban dan mengadakan ritual ibadah-ibadah tertentu. Tapi nanti kita akan jawab. Baik. Wa qala al-Imam Abu Bakar at-Tartushi rahimahullah. Imam Abu Bakar at-Tartushi rahimahullah mengatakan, wa akhbarani Abu Muhammad al-Maqdisi. Abu Muhammad al-Maqdisi mengkhabarkan kepadaku, qal lam takun indana bi Baitil Maqdis qat salatul rawaib hadhihi allati tusalla fi Rajab wa Sya'ban. Kata Abu Muhammad al-Maqdisi, di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kami tidak pernah mengetahui, mendapati ada orang-orang yang melaksanakan salat rawaib, yaitu salat di malam Rajab dan di malam Sya'ban. Wa awwalu man hadathat indana, ay awwalu ma hadathat indana fi sana 48 wa 400. Tetapi terjadinya salat rawaib, yaitu pengkhususan di malam Rajab dan di malam Sya'ban, itu terjadi pada tahun 448 Hijriah. Jadi pada abad ke-5 Hijriah. Sahabat sudah tidak ada, tabi'in tidak ada, tabi'in tidak ada. Kemudian generasi setelahnya. Dan generasi setelahnya, abad ke-5, 448 Hijriah. Qadima alaina fi Baitil Maqdis rajulun min ahli Nablus. Datang seorang dari penduduk Nablus, dari Syam. Ya. Kemudian datang ke Baitul Maqdis. Yu'rafu bibni Abil Hamra. Orang tersebut dikenal dengan nama Ibn Abil Hamra. Ibn Abil Hamra. Orang yang datang dari Nablus. Wa kana hasanat tilawah. Orang ini bacaan Al-Qurannya bagus. Faqama, maka orang ini pun mendirikan sholat. Wa shalla fil Masjidil Aqsa. Orang ini bacaannya bagus. Kemudian dia sholat di Masjidil Aqsa lailatan nisfi min Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban, dengan suara yang bagus. Fa'ahrala khalfahu rajulun, maka ada orang yang mendengar bacaan siapa bagus lagi sholat, maka dia pun sholat menjadi makmum di belakangnya. Thumma dhafa ilaihi thalith, kemudian datang orang lagi dan sholat ikut berjamaah dengannya. Lihat, ikut berjamaah bersamanya. Warabi, datang orang lagi yang keempat, dengar soalnya bagus nih, sholat di belakangnya. Fama khatamaha illa wa hu fi jama'atin kabira. Tidaklah dia menyelesaikan sholatnya kecuali di belakang dia makmum dengan jumlah yang sangat banyak. Karena apa? Mendengar bacaan tilawahnya yang begitu indah, orang terkesima, maka semuanya ikut sholat di belakangnya. Tapi tidak tahu sholat apa ini. Ayat ini butuhnya ilmu, ya. Salat apa ini? Thumma jaa fil 'amil muqbil, ay fi 'amil qabil, fa shalla ma'ahu khalqun katsir. Tahun depan di malam nisfu Sya'ban
Akhirnya dia sholat seperti sholat pada tahun yang lalu. Dan jamaah dengan jumlah yang sangat banyak. Wasya'at fil masjid. Maka terdengar di mana-mana bahwa ada sholat. Wa intasyaratis sholatu fil masjidil aqsa wa buyutin nas. Akhirnya di Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa menjadi rutinitas kebiasaan setiap malam nisfu Sya'ban diadakan sholat nisfu Sya'ban tadi. Begitu juga di rumah-rumah kaum muslimin. Wa manazilihim thumma istaqarrat ka'annaha sunnatun ila yaumina hadza. Sampai mengakar seakan-akan itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi sampai hari ini, kata beliau. Ini diawali dengan orang tadi ini syaitan bisa membisikkan seorang ketika dia sholat, dia sendirian, mungkin niatnya sholat sunnah. Tapi ketika ada orang lain ikut, dibisikin oleh syaitan, lamakan, perbagus lagi, perbanyak lagi. Tapi akhirnya melihat dengan jumlah yang banyak, dibisikin oleh syaitan, lakukan terus. Nah, ini bahayanya bidah. Maka terjadinya sholat nisfu Sya'ban itu, pertama kali di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa pada tahun 448 Hijriah, yang kemudian mengakar sampai hari ini. Wa akhrajal Imam Ibnu Waddah bi sanadihi anna Ibnu Abi Mulaikah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Waddah dengan sanadnya bahwa Ibnu Abi Mulaikah qila lahu, dikatakan kepada Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, inna Ziyadan An-Nuwairi yaqul, ada seorang yang bernama Ziyad An-Nuwairi, dia mengatakan inna lailatan nisfi min Sya'ban ajruha ka ajri lailatul qadar. Ziyad An-Nuwairi dia mengatakan kepada Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwa malam nisfu Sya'ban itu pahalanya seperti pahala Lailatul Qadar. Faqala Ibnu Abi Mulaikah, maka Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, law sami'tuhu minhu. Jadi tadi ada orang cerita bahwa Ziyad An-Nuwairi mengatakan demikian. Kemudian Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, law sami'tuhu minhu, kalau aku mendengar langsung dari dia ucapan itu, wa biyadi 'asa, dan di tanganku ada tongkat, la darabtuhu biha, aku pasti hajar dia. Kenapa dihajar? Karena dia mengatakan pahalanya seperti Lailatul Qadar dan tidak ada dalilnya. Ibnu Abi Mulaikah ulama. Law sami'tuhu minhu wa biyadi 'asa la darabtuhu biha. Begitu ketegasan para ulama dahulu. Kalau mereka sampai mengada-ngada dan membuat ajaran yang tidak ada contohnya, sampai mereka katakan aku pasti akan hajar dia, pukul dia. Wa kana Ziyadu qadhiyan, padahal Ziyad An-Nuwairi itu adalah seorang hakim, seorang qadhi, hakim. Tapi ketika dia salah di dalam perkara agama, maka akan dilakukan teguran tegas oleh Ibnu Abi Mulaikah. Kita lanjutkan. Wa qala al-Imam Abu Syama Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Abu Syama, beliau bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan, wa ammal alfiyah fa salatun nisfi min Sya'ban sumiyat bidzalik. Adapun salat alfiyah, ada salat alfiyah. Jadi alfiyah ini bukan hanya nahwu alfiyah atau ilmu hadis, tapi ada salat alfiyah. Fa salatun nisfi min Sya'ban. Salat alfiyah itu adalah nama lain dari salat nisfu Sya'ban. Sumiyat bidzalik li'annaha yuqra'u fiha atau yaqra'u fiha al-faqarah. Kenapa disebut alfiyah, salat seribu? Disebut demikian, dinamakan demikian karena salat tersebut dibacakan di dalamnya 1000 kali surat Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Li'annaha mi'ata rakaat. Salat nisfu Sya'ban itu 100 rakaat. Nggak ada yang melakukan ya? Aman, alhamdulillah. Ada. Nabi aja tadi berapa? 50. Terus diringankan jadi 5 waktu. Ini 5 berapa? 100 rakaat. Baik. Fi kulli rakaat yaqra al-Fatihah marrah. Setiap rakaat dia baca Al-Fatihah sekali. Wa surat al-Ikhlas 10 marrat. Setelah Al-Fatihah dia baca 10 kali
Al-Ikhlas. Jadi berapa? Kalau 10 kali Al-Ikhlas dikali 100. 1000. Wa hiya salatun tawilatun mustaqila lam ya'ti fiha khabar. Ini salat panjang karena 1000 rakaat, 100 rakaat. Lihat. Kemudian ini salat yang berat yang tidak ada dalilnya, wala athar, tidak ada riwayatnya, illa dhaifun aw mawdu'. Kalau ada dalilnya pasti dalilnya dhaif atau dalilnya palsu tentang salat ini. Ya. Walil awami biha iftitarun adim. Dan orang-orang awal mudah terfitnah dengan salat ini. Mudah terfitnah mereka. Waltazama bisababiha kathratun waqidi fi jami'i masajidil bilad. Sampai-sampai ya orang-orang yang punya jabatan itu tertipu dengan hal ini. Ikut juga salat di masjid-masjid tempat mereka. Allati tusalla fiha wa yastamiru dhalika al-lail kullu. Jadi semalam suntuk karena 100 rakaat. Ya, kecuali yang bacanya karuan. Ya, baca karuan mungkin cuma berapa? Hanya berapa menit. Baik. Wa yanjri fihi al-fusuq wal isyan. Dan di malam nisfu Sya'ban, kata Al-Imam Abu Syam Asy-Syafi'i, beliau katakan banyak terjadi pelanggaran syariat, kefasikan, kemaksiatan, waqtilatul rijal bin nisa, bahkan terjadi percampur bauran antara lelaki dan perempuan. Wa minal fitan al-mukhtalifah ma sya'arat tughni an wasfihi, dan berbagai fitnah-fitnah yang terjadi di malam itu. Kemungkaran-kemungkaran, dan ini sudah masyhur, tidak perlu diceritakan lagi. Wa lil muta'abbidin minal awami fiha i'tiqadun matin, dan ahli ibadah dari kalangan orang-orang awam mereka punya keyakinan yang kuat tentang salat itu. Wa zayyana lahum syaitan, dan syaitan menghiasi amalan tersebut. Ja'alaha min asli sya'airil muslimin, sampai-sampai mereka menjadikan itu seperti pondasi Islam. Salat apa? Nisfu Sya'ban. Ya, mereka mengkhususkan nisfu Sya'ban tadi dengan salat 100 rakaat. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab ba'da kalamin nafis, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau bermadzhab Hambali, wa lailatul nisfi min Sya'ban. Beliau menyebutkan ada sebagian ulama yang mereka membolehkan perayaan nisfu Sya'ban. Ibnu Rajab mengatakan, malam nisfu Sya'ban kana tabi'u min ahli Syam. Ada sebagian tabi'in dari penduduk Syam, kata Ibnu Rajab, ka Khalid bin Mi'dal, seperti Khalid bin Mi'dal, wa Makhul tadi, wa Luqman bin Amir. Ini para tabi'in dari penduduk Syam. Wa ghairihim yu'azzimunaha, mereka mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Wa yajtahiduna fiha fil ibadah, dan mereka bersungguh-sungguh untuk ibadah di malam Sya'ban, nisfu Sya'ban. Wa anhum akhadan nasu fadlaha wa taqdimaha, maka orang-orang pun mengambil contoh dari mereka, mengambil contoh dari 3 tabi'in tadi untuk mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Wa qad qil, dan ada yang mengatakan innahu balaghahum fi dzalika athar israiliyah, telah sampai kepada 3 tabi'in tersebut riwayat Israiliyah, dan riwayat Israiliyah ini belum tentu kesahihannya. Falamma ishtahara dzalika anhum fil buldan ikhtalafa ta'dhibuha, ketika sudah tersebar ke penjuru negeri tentang 3 tabi'in tersebut mengagungkan nisfu Sya'ban, maka terjadi perselisihan di antara ulama. Faminhum man qabilahu minhum, sebagian ada yang setuju dengan perbuatan tersebut, menerima, wa wafaqahu, menyetujui untuk mengagungkannya. Minhu ta'ifa min ubadi ahli Basra wa ghairihim, dari kalangan penduduk Basra menyetujui perbuatan 3 tabi'in tersebut, dan akhirnya mereka pun mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Wa ankara dzalika aktsarul ulama min ahli Hijaz, tapi kebanyakan penduduk Hijaz, kota Makkah dan Madinah, mereka mengingkari perbuatan tersebut. Minhum, di antaranya tabi'in Atha ibn Rabah, wa Ibnu Abi Mulaikah. Tadi Ibnu Abi Mulaikah yang mau menghajar siapa tadi?
Ziyad An-Numairi. Wa naqalahu Abdurrahman bin Zaid ibn Aslam an fuqaha Madinah. Dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menyebutkan bahwa fuqaha ahli fikih ulama kota Madinah mengingkari juga. Wa huwa qawlu ashabi Malik wa ghairihim. Dan itu adalah pendapat murid-murid Imam Malik dan yang lainnya, bahwa merayakan dan mengagungkan nisfu Sya'ban itu tidak dibenarkan. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan dzalika kullu bid'ah, itu semua adalah bid'ah. Itu semua adalah bid'ah. Karena memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Meskipun itu perbuatan tabi'in, kemudian menyelisihi syariat, maka tidak boleh diambil. Ya. Wa atalafa ulama ahli Syam fi sifat ihya'iha ala qulay. Nah, orang-orang penduduk Syam yang menyetujui perbuatan tiga tabi'in tadi, mereka pun terjadi perselisihan bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi mereka yang setuju pun berselisih bagaimana cara merayakan dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, pendapat yang pertama, annahu yustahabbu ihya'uha jama'atun fil masajid. Kata pendapat pertama, dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu di masjid. Kana Khalid bin Mi'dan wa Luqman bin Amir wa ghairuhum. Dan ini dicontohkan oleh Khalid bin Mi'dan dan Luqman bin Amir. Dua tabi'in ini yalbasuna fihi ahsana thiyabihim. Mereka malam nisfu Sya'ban memakai pakaian yang paling bagus yang mereka miliki. Wa yatabakharun, kemudian mereka memakai wangian. Wa yaqtahilun, dan mereka memakai apa? Celak. Memakai celak. Wa yaqumuna fil masjid lailatahum tilka. Kemudian mereka mendirikan sholat dan menghidupkan malamnya di masjid. Wa wafaqahu Ishaq bin Rahuya ala dzalik. Kemudian Al-Imam Ishaq bin Rahuya menyetujui hal itu. Ishaq bin Rahuya ini gurunya Imam Bukhari, temannya Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa qala fi qiyamiha fil masajid laisa dzalika bibid'ah. Kemudian mereka mengatakan bahwa menghidupkannya di masjid dengan sholat dan ibadah itu bukan bid'ah. Naqalahu anhu Harb al-Kirmani fi Masaili. Ini dinukil oleh Imam Harb al-Kirmani di dalam kitabnya Masail al-Kirmani. Ini pendapat pertama, bahwa menghidupkan nisfu Sya'ban itu adalah di masjid. Wathani, kemudian pendapat yang kedua dari ahli Syam juga, annahu yukrahu al-istima' fiha fil masajid lis-shalah wal qisas wad du'a. Pendapat yang kedua dari penduduk Syam, bahwa di malam nisfu Sya'ban tidak dianjurkan berkumpul di masjid untuk sholat, untuk kisah-kisah dan untuk doa. Ya, annahu yukrah, tidak dianjurkan, jadi dibenci, yukrah. Wa la yukrah an yusalli rajul fiha li khassati nafsi. Tapi kalau seandainya ada seorang dia sholat sendirian, tidak mengapa. Tapi kalau harus berkumpul berjamaah, maka yang tidak dianjurkan. Wa hadza qaulun Auza'i. Jadi adalah pendapat Imam Al-Auza'i, imam dari penduduk Syam, dan dia adalah seorang alim dari penduduk Syam. Wa hadzal aqrab insyaallah taala. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dan pendapat yang kedua ini lebih mendekati kebenaran. Ini kata Ibnu Rajab. Thumma qala, kemudian Ibnu Rajab mengatakan, wa la yu'raf lil Imam Ahmad kalamun fi lailatin nisfu Sya'ban. Dan tidak pernah diketahui Imam Ahmad berpendapat tentang masalah malam nisfu Sya'ban. Wa yuharraju fi istihbabi qiyamiha anhu riwayatan. Adapun anjuran untuk melaksanakan qiyam, yaitu salat malam nisfu Sya'ban, terdapat dua riwayat dari beliau. Min riwayatin anhu fi qiyami lailatul Id. Yang di antara riwayat dari beliau adalah mendirikan malam hari raya dengan ibadah. Fa innahu fi riwayatin lam yustahab qiyamuha jama'ah. Dan yang dinukil dari Imam Ahmad, tidak dianjurkan melakukan qiyam nisfu Sya'ban itu dengan jamaah. Li'annahu lam yunqal 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabi. Karena tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wastahabba fi riwayat. Dan Imam Ahmad menganjurkan dalam pendapat beliau yang kedua. Li fi'li Abdurrahman bin Yazid bin Aswad lidzalik. Karena ini dilakukan oleh Abdurrahman bin Yazid bin Aswad. Wa huwa minat tabi'in, dan itu adalah dari kalangan tabi'in. Maka ada 4 tabi'in tadi yang melakukan,
Tayyib di antaranya tadi adalah Khalid bin Mi'dab, kemudian Na'am Luqman ibn Amir, dan sini Abdurrahman bin Yazid ibn Aswad. فكذلك قيام ليلة نصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. Dan mendirikan qiyam nisfu Sya'ban, mengkhususkan malamnya dengan sholat itu, memang tidak ada dalilnya sedikit pun dari Nabi dan dari sahabatnya. Wa thabata fiha an ta'ifati minat tabi'in, tetapi hanya pernah dilakukan oleh sebagian tabi'in, mereka dari kalangan Syam. Tapi dari sahabat tidak ada, dari Nabi tidak ada. Ya, dan ini dilakukan oleh tadi tabi'in dari penduduk Syam tersebut. Maka bagaimana kita menjawab hal itu? Qala al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh bin Baz mengatakan, wa amma makhtarahu al-Auza'i, adapun pendapat yang dipilih oleh al-Imam Al-Auza'i, imam negeri Syam tadi, min istihbabi qiyami halil afrad, bahwa dianjurkan untuk mendirikan salat nisfu Sya'ban dengan sendiri-sendiri tanpa jamaah tadi. Wa ikhtiyar al-Hafidz Ibn Rajab, dan dipilih oleh al-Hafidz Ibn Rajab tentang anjuran salat tersebut, fa huwa gharibun dhaif. Ini adalah pendapat yang aneh, pendapat yang lemah. Kenapa? Li'anna kulla syai'in lam yathbut bil adillati syar'iyyah, karena segala ibadah yang tidak ada dalil syar'iyyah, qawluhu masyru'an lam yajuz lil muslim an yuhdithahu fi dinillah. Ibadah apa saja yang tidak ada dalilnya dari syariat, maka tidak boleh seorang muslim dia mengada-ngada di dalam agama. Sawa'un fa'alahu mufradan aw fi jamaah, baik dilakukan sendiri atau dilakukan berjamaah. Wa sawa'un asarrahu aw a'lana, baik dia dilakukan sembunyi-sembunyi atau dia dilakukan dengan terang-terangan, maka tidak boleh. Dan ini tidak ada riwayat yang membolehkan, yang mensyariatkan salat mengkhususkan nisfu Sya'ban. Li umumi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalil keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amrun fa huwa kawardu. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka pasti tertolak. Wa ghairihi minal adillati dalati ala inkaril bid'ah wa tahdhir minha, dan dalil-dalil yang lainnya yang memperingatkan dari bahaya bid'ah. Fa mimma taqaddam, maka apa yang telah dijelaskan tadi, baik itu min kalam Ibn Waddah, dari perkataan Imam Ibn Waddah, perkataan At-Tartushi, kemudian perkataan Abdurrahman bin Ismail yang dikenal dengan Abu Syamah, juga perkataan Al-Hafidz Ibn Rajab, dan juga perkataan Syekh bin Baz, yattadih anna takhsisa lailatan nisfi min Sya'ban, bahwa mengkhususkan malam nisfu Sya'ban bisolatin, dengan solat, au ghairiha minal ibadah, atau yang lain-lainnya dari ibadah, zikir dan lain-lainnya, ghairul masyru'ah, maka tidak disyariatkan. Dan ini bid'atun la aslalah, adalah perkara bid'ah yang tidak memiliki landasan dalil. La min kitab wala min sunnah, tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari sunnah. Wala amila ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada satupun sahabat Nabi yang mengerjakan. Kalau ada sahabat Nabi yang mengerjakan, boleh tidak diikuti. Kalau seandainya boleh diikuti. Seumpama Ali melakukan, boleh diikuti? Boleh. Utsman melakukan, boleh diikuti? Boleh. Abu Bakar melakukan, boleh diikuti? Boleh. Mana dalilnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnahku, ikutilah sunnah para khulafa'ir rasyidin. Tapi ternyata khulafa'ir rasyidin tidak ada yang mengerjakan. Begitu juga sahabat yang lain tidak ada satu pun mengerjakan. Maka perbuatan tabi'in tidak bisa dijadikan hujah untuk sebuah ibadah. Ya, ini adalah pendapat yang sahih tentang larangan untuk merayakan malam nisfu Sya'ban dan menghidupkan malam tersebut dengan berbagai ibadah. Maka malam-malam tersebut seperti malam yang lain tidak memiliki keutamaan, kecuali nisfu Sya'bannya itu pas malam apa? Pas malam Jumat. Nah, mungkin ada kekhususan sendiri, ya, dengan membaca apa? Al-Kahfi. Tapi malam Jumatnya bukan Sya'bannya, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari berbagai
syubhat dan fitnah. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.